Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Hai teman-teman semua, di video kali ini aku lagi pengen pasang hordeng. Ini hordengnya mau aku tuker ya teman-teman. Ini mau aku ganti yang 12 lubang, karena kemarin itu cuma 10 lubang gitu. Terus aku beli lagi kan yang 12 lubang karena nyesuaiin si jendela deket pintu ini ya. Ini kan jendelanya lumayan besar gitu. Nah ini mau aku tuker. Jadi kemarin itu pakainya yang 10 lubang dan sekarang udah aku ganti yang 12 lubang. Untuk harganya ini beda 15.000 ya teman-teman. Kalau kemarin itu beli yang 10 lubang itu harganya 100.000 dan yang untuk 12 lubangnya harganya 115.000. Nah tapi ini pas pasang hordeng itu belum dicat ya teman-teman, pinggir-pinggirnya masih ada yang ijo-ijo. Nah karena ngelihatnya itu nggak enak, akhirnya kita copot lagi tuh hordeng dan kita cat dulu ini si kusen-kusennya ya, atau pinggir-pinggirannya itu yang warnanya masih belang. Jadi ini tuh pagi hari ya, sekitar jam setengah 6 gitu teman-teman. Ini anak aku juga masih tidur dan makanya ini kita mau ngecat dulu gitu. Nah ini tuh masih berantakan banget ya teman-teman karena lagi ngecat kayak gini. Ini tuh ya bisa dilihat jam 6 kurang 15 dan ini tuh hari Minggu. Jadi ya udah, karena hari Minggu hari libur makanya baru sempat untuk ngecat si yang belang-belang ini. Untuk yang aku pakai ini cat dari Nippon Paint, cat minyak gini ya teman-teman. Nah ini aku cuma pakai satu kaleng aja, tapi ini kalengnya yang sedang ya, nggak kecil-kecil banget juga nggak gede-gede banget. Nah ini ya bisa dilihat yang ijo-ijo bekas dulu itu udah lama banget gitu ya nggak pernah dicat. Nah ini mau kita sesuaiin aja warna putih, tapi kalau untuk di luarnya sih sebenarnya udah putih teman-teman, cuma di dalamnya aja yang belang-belang. Dan ini adalah suasana pagi di teras aku tuh ya, bisa dilihat sendiri ini tuh masih agak gelap gitu dan tetangga-tetangga aku juga lampunya pada belum mati. Nah ini tuh udaranya masih seger banget. Terus semalam aku juga habis nyiram bunga-bunga aku. Nah sekarang mau aku gantungin lagi ke tempatnya. Nah aku ini punya sirih gading ya teman-teman, ini udah panjang banget. Ini sering aku potong-potongin terus aku pisah-pisahin gitu biar banyak. Dan ini juga aku kurang tahu ini namanya tanaman apa, tapi aku tuh ada banyak gitu di rumah. Dan ini aku itu dulu ngambil dari Lampung, terus aku bawa ke Palembang. Karena aku tuh suka banget ya teman-teman sama tanaman rambat kayak gini, karena tuh gampang ya nanamnya, tinggal dipotek aja terus dituncep dia langsung numbuh subur. Nah terus kita lanjut mau ngecat ke sebelah sini. Nah ini tuh tadinya juga pintunya warna hijau ya teman-teman, tapi nggak aku shoot gitu pas lagi ngecatnya, tapi udah diganti itu ya, udah dicat warna putih. Dan ini tuh udah agak terangan gitu ya, tapi aku lupa ini sekitar jam berapa. Pokoknya ini lagi ada film Ninja Hattori. Kira-kira mungkin jam 7-an kali ya. Dan ini juga yang ngecat udah ganti baju ya teman-teman, udah mandi dan ngelanjutin ngecat karena tadi itu tertunda, dia sempet pergi dulu gitu ya untuk ke kondangan. Terus habis itu lanjut pulang untuk ngecat lagi, nerusin yang belum selesai. Oke, sekarang aku mau unboxing dulu. Nah ini tuh adalah isinya masker anak ya teman-teman. Jadi ini aku beliin untuk anak aku, dan ini tuh murah sih ya, harganya itu cuma 25.000 kalau nggak salah ya. 25.000 isi 20 pieces. Dan ini tuh lumayan bagus ya, masker dakbil gitu untuk anak. Motifnya ini ada yang untuk anak laki-laki dan ada yang untuk anak perempuan. Jadi nanti dipilihin aja gitu, kita tinggal klik mau anak laki-laki atau anak perempuan. Nah motif-motifnya itu yang milih dari sana. Ini aku pilihin masker yang dakbil gini karena biar kalau misalkan anak aku tuh pakai masker dia tuh nggak sesek gitu ya teman-teman, gitu kan agak moncong gitu ya. Biar dia tuh nafasnya tuh nggak terlalu sesek. Ini aku pilih yang usia 0-3 tahun, dan kalian yang mau juga bisa cek linknya di description box aku.
Nah sekarang kita geser ke bagian dapur ya teman-teman. Nah ini aku itu lagi mau refill dulu ini pertoplesan aku yang udah pada sedikit dan juga udah pada habis. Nah yang pertama aku isi dulu gula. Nah gulanya ini aku nggak masukin semua ya karena nggak muat. Terus lanjut nanti aku juga mau masukin itu ya micin. Nah di sini siapa yang masih sering pakai micin? Padahal kalau misalkan pakai micin itu ya rasanya emang gurih-gurih gitu ya teman-teman. Tapi kalau orang-orang itu kenapa ya suka malu gitu mengakui kalau misalkan dia makan micin gitu. Ya di sini aku emang pakai gitu kalau untuk bikin sambal. Tapi kalau untuk tumis-tumis sih enggak. Cuma ini tuh aku pakai kalau misalkan untuk bikin sambal terasi. Jadi si micin aku ini awet banget ya teman-teman. Ini tuh aku juga habisnya lama banget gitu ya. Ini baru aku isi ulang lagi. Terus selanjutnya ini aku juga mau isi minyak aku yang udah habis. Nah kemarin itu masih ada sisa ya. Karena kalau untuk 2 liter minyak kayak gini diisi untuk 2 botol minyak aku itu masih sisa. Jadi ini sisanya mau aku masukin lagi ke botol minyak yang udah habis. Nah untuk botol minyaknya ini tuh bukan ukuran 1 liter ya teman-teman, tapi nggak nyampe 1 liter gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin ke dalam 2 botol kayak gini tuh pasti sisa. Kalau nggak salah sih cuman 660 atau berapa gitu ya, pokoknya nggak nyampe 1 liter yang botol minyak kecil ini. Terus lanjut setelah isi minyak ini nggak lupa aku elap-elapin dulu pakai tisu karena ini itu licin. Oke selanjutnya ini aku juga mau potong-potong terasi. Nah ini mau aku masukin ke dalam toples-toples kecil aku ya. Terasinya biasanya emang aku taruh sini gitu. Terus ini aku taruh lagi ke tempatnya ya, ke rak vintage aku ini yang harganya murah banget ya. Cuma 18 ribuan aja. Pokoknya linknya ada ya di description box aku. Terus lanjut ini yang sisa-sisanya mau aku simpen lagi. Untuk si gula ini mau aku ikat ya pakai karet. Terus mau aku simpennya di kulkas gitu biar nggak banyak semut. Lanjut di selorokan ini kan aku isi kayak tepung-tepung terus garam-garam yang udah kepake gitu ya teman-teman, yang aku ikat gitu. Jadi aku simpennya itu di sini. Nah ini aku masukin lagi. Oke sekarang kita mau lanjut untuk ngerapihin si kopi-kopi ya. Kemarin itu kan aku beli kopi Neo ini banyak gitu ya teman-teman, karena emang lagi diskon gitu, murah banget di Alfamart. Ya udah akhirnya aku beli aja yang banyak karena memang rasanya itu enak gitu dan aku suka. Kalau misalkan rasanya nggak enak juga walaupun murah ya nggak aku beli. Tapi ini karena rasanya beneran enak gitu. Aku kan biasanya minum kopinya tuh jarang-jarang sih ya kopi susu. Aku yang suka beli itu creamy latte. Nah ini tuh rasanya hampir mirip-mirip gitu. Jadi ya udah karena aku suka, makanya ini setiap ke Alfa aku beli aja waktu masih diskon. Selanjutnya ini nggak lupa juga ya susu kotaknya Sanum ini selalu ada. Nah ini juga mau aku sempil-sempilin aja, aku taruh di sini. Dan itu juga ternyata kopinya ada yang bocor ya teman-teman, jadi tumpah sedikit itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian perbumbu-bumbuan ini. Nah ini aku kan simpen-simpennya masih di sini ya, tapi kemarin itu sebenarnya udah aku pindahin sih. Cuma ya videonya juga belum aku edit gitu. Sebenarnya udah aku ganti untuk tempat bumbu ini. Nah di sini aku mau masukin dulu tepung-tepung, terus bumbu-bumbu aku biasanya simpennya di sini. Dan si gula langsung aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, karena kalau misalkan dibiarin aja di luar dapur itu suka semutnya itu masuk-masuk gitu ke dalam gulanya. Terus ini juga kopinya udah selesai dan mau aku simpen gitu ya, mau aku rapihin di sini. Nah insya Allah juga ini si lemari pengen aku keluarin gitu ya. Nggak pengen aku pakai lagi karena kelihatan berantakan banget. Terus selanjutnya ini yang udah mau di akhir-akhir aku baru masukin untuk
untuk sabun-sabunan ya teman-teman, karena tadi kan makanan gitu. Jadi yang sabun-sabunan ini belakangan aja. Nah ini aku mau isi ulang Mister Muscle ya untuk ngebersihin meja-meja, meja kompor, pokoknya semuanya aku lap-lapnya kan pakai ini. Aku juga ngelap kacanya juga pakai ini karena serbaguna gitu. Nah nanti aku juga di akhir video pengen liatin ke kalian ya teman-teman, karena di cuplikan tadi udah kelihatan gitu ya, ada cacing-cacing gitu ya di tanah. Aku tuh kesel banget ya, karena di tanah pot-pot aku itu suka banyak luwing gitu, atau ular kaki seribu, kalian tahu nggak sih luwing? Terus juga banyak cacingnya. Jadi pas aku searching gitu di YouTube gimana caranya untuk matiin itu mereka itu katanya pakai Mama Lemon. Jadi nanti mau aku coba dan kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya. Si cacing-cacing itu pada loncat semua dari tanah. Terus ini juga aku sekalian mau isiin tempat beras aku. Kemarin ini aku beli berasnya di warung aja karena berat banget gitu ya kalau misalkan aku beli sendirian. Ini aku belinya berdua Sanum soalnya. Sekarang ya udah aku mau masukin dulu ke tempat berasnya. Nah yang terakhir ini aku mau isiin sabun cuci piring aku ya teman-teman, ini pakai Mama Lemon. Nah kebetulan aku itu yang pengen matiin cacing-cacing itu pakai Mama Lemon ini. Jadi pas aku searching katanya pakai Mama Lemon ini kan ada antibakterial gitulah segala macem ya kandungannya. Jadi dia nggak ngerusak tanaman, nggak ngerusak tanahnya juga gitu. Cuma dia untuk membunuh si cacing-cacing yang ada di tanah. Jadi ini si Mama Lemon ini aku campur air 1 sendok ke dalam 1 gayung, terus aku siramin ke tanah, dan akhirnya itu emang beneran ya teman-teman tuh cacing pada keluar semua dari tanah dan pada loncat-loncat gitu kayak cacing kepanasan gitu. Nah kalian makanya cobain aja deh yang punya tanaman gitu, kalau kalian mengetes di dalam tanahnya itu banyak cacing apa enggak, karena cacing itu juga bisa makan akar-akar gitu sama nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tumbuhan kita. Makanya tumbuhan kita itu jadi susah gitu tumbuh suburnya. Nih ya teman-teman, aku tes dulu siram setengah gayung ke dalam 1 pot ini, karena aku ngerasa si tanaman aku ini kok kayaknya lama banget gitu ya tumbuhnya. Dan ini dia ya, kalian bisa lihat sendiri cacingnya itu mulai keluar gitu dari tanah. Awalnya itu cacingnya itu nggak kelihatan sama sekali di dalam tanah, tapi giliran udah aku siram dan airnya itu udah ngerembes ke dalam tanah, cacingnya itu langsung banyak banget yang muncul dari dalam tanah. Dan alhamdulillah setelah aku siram si air sabun ini ke tanaman aku tuh nggak kenapa-kenapa ya teman-teman, nggak mati sama sekali. Cuma ini cuma ngeluarin si cacing-cacingnya aja gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian boleh coba deh ya pakai Mama Lemon, atau kalau Sunglight sih aku kurang tahu ya, karena yang aku baca itu Mama Lemon dan kebetulan aku punya gitu ya Mama Lemon, makanya langsung aja aku praktekin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Nah ya udah deh, aku akhiri dulu ya video aku sampai di sini, dan terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye, see you di next video. Assalamualaikum.